Transparan. Transparan itu apa? Kalau terbuka sama transparan bedanya apa? Kalau you pakai celana, baju, kalau mandi transparan atau terbuka? Terbuka, baju copot semua, barangnya kelihatan, itu terbuka. Kalau transparan, kalau ibu-ibu masih pakai baju tipis, bisa dilihat tapi tidak semuanya. Nah, kau kayaknya suka sekali kalau aku lihat transparan ini. Kau itu transparan, masih ada kelambunya, ya, transparan. Nah, pemerintah itu juga gitu. Apa contohnya transparan? Ketika mau kenaikan BBM, Anda bisa membaca alasannya apa BBM dinaikkan. Transparan ya, pajak dinaikkan, kenapa? Rakyat tahu. Kan itu kan dijelaskan alasannya apa, ya kan? Mengapa kebijakan tiket pesawat dari Papua kok naik? Dijelaskan, transparan. Ya, namanya transparan. Ya. Itu namanya transparan, bukan terbuka, transparan. Masih ada yang ditutup-tutupi dikit boleh. Jadi rakyat bisa akses informasi. Baik. Kenapa saya mulai dengan gambar ini? Karena tugas Anda semua nanti, ya, tugasnya apa? Melayani. Tugas Anda, pemerintah itu tugasnya cuma satu, melayani rakyat. Betul? Melayani siapa? Rakyat. Sehingga yang Anda pelajari apa? Bagaimana melayani rakyat. Masa mau sekolah 4 tahun hanya mau melayani, saya pengen jadi bos, gitu kan? Apa begitu? Enggak, walaupun bos, gubernur, bapak presiden, bupati, gubernur segala macam, itu yang melayani tugasnya. Jika untuk pemerintahan itu sebenarnya kalau ditarik simpelnya, ya melayani. Ya, melayani. Kita belajar melayani. Saya belajar nggak boleh saya berkuasa, melayani rakyat. Lanjut. Nah, sekarang dalam melayani itu ada sistem. Apa? Ada apa? Ada sistem. Namanya sistem pelayanan. Kalau sistem pelayanan untuk umum masyarakat namanya publik. Publik itu masyarakat umum, rakyat. Sehingga sistemnya namanya sistem pelayanan publik. Itu sistemnya. Pertanyaannya, apa itu sistem? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Apa sistem? Pernah ketemu istilah sistem, kan? Sistem pendidikan, sistem pembangunan, ya toh? Sistem penjurian, kan masih ada itu sistem. Oke, cara memahami sistem. Oke, pernah lihat sate? Ada yang belum pernah sate? Udah ya? Sate? Udah? Oke, sate. Oke ya. Kalau sate itu dibagi 3. Di depan untuk sate yang dibutuhkan apa? 1, daging. 2, bumbu. 3, arang. Untuk masak itu 4, kipas. 5, ayo, ada? Wadah. Itu tusuk. Ya. Nah, yang dibutuhkan ini namanya input. Paham? Input, masukan. Oke, maka di sini ada input. Setelah semua ada bumbu, ada sate ditusuk, ya, segala macam, ya, ada gorengan, arang, ya, ada tempat pembakar. Lalu diapain sebelum jadi sate? Diprosesnya gimana caranya? Dibakar. Oke. Kalau prosesnya nggak baik, satenya jadi apa? Alot, arang, hitam. Kalau prosesnya baik, satenya jadi bagus, ya, enak. Kalau dibakar, minimal dilihat nyaman. Dan itulah yang namanya proses. Loh, mana hilang? Waduh,
Itu namanya proses. Jadi ada input dari sate, kemudian diproses sebaik mungkin. Oke? Setelah diproses jadi apa? Jadi sate. Kalau prosesnya bagus, satenya seperti apa? Enak. Kalau dirasakan, satenya minimal tidak gosong, ya kan? Empuk, dilihat enak, bikin selera. Nah, oke? Oke, ya sate. Nah itu namanya dalam istilah adalah output. Oke, output. Output atau keluaran. Jadi sate yang enak itu melalui sebuah proses yang baik, ya, dengan bahan yang baik. Jadi kalau orang Papua nanti pemimpin, jadi pemimpin orang daerah itu diharapkan ideal baik, maka prosesnya juga baik, proses seleksinya, demokrasinya, pemilunya, inputnya juga baik. Inputnya adalah bayangkan ini materialnya lulusan Stipan semua ini, diproses dengan baik, proses pemilihannya jadilah pemimpin yang baik. Tapi kalau prosesnya saja ini inputnya nggak baik, dia nggak kuliah, kerjanya mabuk terus, main judi di terminal, teriak-teriak, diproses. Apa jadinya? Input yang jelek akan menghasilkan output yang jelek. Proses yang jelek walaupun input baik akan menghasilkan output yang jelek. Itu namanya sistem. Kalau kemudian outputnya adalah pelayanan publik, kesehatan misalnya, pendidikan semuanya, maka namanya sistem pelayanan publik. Ada inputnya. Contoh sistem pendidikan, inputnya apa? Sarana, prasarana, buku sekolah, murid. Prosesnya adalah pengajaran di sekolah, outputnya adalah manusia terdidik. Nah, itu namanya sistem pendidikan. Jadi kita mengenal sistem dan sistem pelayanan publik. Paham ya? Itu sistem namanya ya. Oke, lanjut. Sedikit-sedikit. Nah, sekarang yang kita pelajari di prodi ilmu pemerintahan itu, ya, pemerintahan juga punya sistem, namanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Kalau tadi sistem pelayanan publik, ini sistem pemerintahan. Ada sistemnya. Sedangkan sistem adalah input, proses, output. Paham ya? Ini dulu. Oke? Nah, sistem pemerintahan itu fokusnya, fokus saja lah sekarang ya, supaya itu paham. Itu adalah sistem ya, yang mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. Pemerintah itu Pak Jokowi dan teman-temannya itu, rakyat itu kita itu, termasuk orang tua Anda di Papua itu rakyat. Gimana sih supaya berhubungan pengaturannya? Karena pemerintah itu mandatnya dari rakyat. Anda punya tugas melayani. Nah, kira-kira gitu. Hubungan inilah yang namanya sistem pemerintahan, fokusnya adalah hubungan pemerintah dan rakyat. Ya. Nah, salah satu hubungannya bentuknya apa? Pelayanan publik. Paham? Kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Oke? Nah, sistem pemerintahan ini nanti dipelajari. Itu ada sifatnya nasional. Nasional, presiden dan DPR. Ada yang sifatnya adalah daerah, pemerintah daerah, dibagi dua, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kalau di bawah lagi pemerintah desa. Kalau di Papua namanya pemerintah kampung. Nah itu, ini prosesnya ini aja. Inilah yang sudah pelajari di semester awal nanti Anda yang pelajari ini. Jadi kesini 4 tahun itu belajar mengenai ini. Dan Anda nanti akan menjadi apa di kota ini? Yang mana? Putih atau merah? Merah. Kuliah untuk memposisikan, membackup, membantu pemerintah. Tapi dalam sistem pemerintahan daerah. Itu komitmen kita dengan mereka. Paham ya? Sekarang ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Loh, tambahin lagi elektronik. Nah, apa itu? Nanti kita lihat. Berarti sistemnya berjalan. Kalau dulu manual, sekarang dengan berbasis elektronik. Elektronik itu apa? Ayo.
Nah, kata berbasis elektronik itu, ya, itu lahir dari era zaman, namanya zaman sekarang, zaman 4.0, bahasa kerennya 4.0. Loh, berarti ada juga 1.0 ada. Zaman dulu itu orang bisa bergerak itu dengan uap. Ingat kapal uap? Oh, uap bergerak kan, ada kayu dibakar, gitu kan? Itu kapal uap itu penggerak listrik pertama. Kemudian berkembang, ngapain pakai kayu dibakar menggerakkan kapal? Lalu muncullah listrik. Wah, pembakaran cukup dengan listrik. Itu muncul era 2.0. Ya, masuk kemudian, masuk 3.0, mulai dikenalkan komputer. Belum ada internet tuh, baru komputer. Wah, komputer mulai masuk, ya, mesin-mesin mulai masuk. Baru kemudian 4.0 ada dikenalkan dengan internet, digitalisasi. Nanti 5.0, 5.0 ada dikenalkan dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu AI. Jadi ketika Anda mandi, walaupun ditutup tembok, bisa kelihatan dari sini lagi ngapain di kamar mandi. Hebatnya. Kayak saya di bawah, mobil Anda di depan, saya tahu penumpangnya berapa orang di dalam itu. Itu dari sini bisa dibaca. Oh, itu ada 4 orang, namanya ini, bajunya ini lagi gini. Itulah kehidupan artificial intelligence. Ya, sampai di level itu. Suara yang ngomong orang lain bisa diisi suara. Saya berdua, misalnya sama Hayati, hanya ngobrol begini, di AI bisa berubah. Seolah-olah saya sedang berciuman, sedang berpelukan. Bayangkan. Itulah teknologi yang kemudian maha dahsyat, membahayakan, termasuk merusak rumah tangga. Muka diganti muka lain, gitu. Tak bilang itulah nanti 5.0. Kita sekarang baru 4.0. Berarti hanya mengenai internet dan digitalisasi. Makanya saya main tadi, siapa punya laptop, siapa punya HP. Kalau HP aja nggak punya, gimana Anda bisa mengenal digitalisasi? Ya. Karena ke depan ini yang kita wujudkan adalah birokrasi digital. Birokrasi digital. Nanti laporlah kepada ya orang tua atau apa, usahakan untuk punya super laptop. Karena kita semuanya itu membutuhkan tugas-tugas kelas, membutuhkan itu semuanya. Ya, kita akan bantu yang kompak bunda, tapi yang perorangan harus usahakan minimal ada laptop. Kalau enggak, Anda tidak banyak belajar. Karena tugas-tugasnya lebih banyak diberikan. Tolong cari Google, tolong dicari ini. Gimana Anda mencari? Kalau mengandalkan teman. Era sudah berubah. Ya, era sudah berubah. Ya. Sehingga saat 4.0 ini, sekalian, kemudian kenapa? Apa disebut dengan berbasis elektronik? Itu adalah penggunaan namanya TIK. Apa? T-nya apa? Teknologi. Oke, I-nya apa? K-nya apa? Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi inilah yang kita sebut dengan berbasis elektronik. Oleh karena itulah, sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sistem pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah kembali. Alatnya apa? Ya komputer, ya laptop, ya HP. Itu alatnya. Kalau Anda tidak punya ini, sama dengan petani ke sawah tidak punya cangkul, ya repot. Kalau ke sawah kan harus bawa cangkul. Sama dengan kuliah. Di era sekarang ini, cangkulnya adalah komputer. Kan? Minimal HP. Syukur ada laptop. Mumpung masih 5 tahun, 4 tahun ke depan. Oke, tuh, tidak sama malu-malu. Kalau ada masalah ngomong, ya, dan bisa komunikasi keluarga. Gimana caranya? Kalau di Papua mungkin jutaan, di sini enggak. HP cuma 200.000, 250.000 ada.
Beda di Papua 2 juta, di sini cuma 250.000 ada. Ya, HP-HP yang bekas juga ada. Minimal ada komunikasi, bisa internet. Pak, nanti kalau internet pulsa saya bayar. Ya, bayar. Kalau nggak bayar, di Stipan kampus ada wifi Bali Tower, ya, yang bisa akses internet di sini. Free 24 jam, nongkrong di situ di bawah. Itu Bali Tower ini ada bisa internet kapan saja. Khusus free untuk mahasiswa, ya. Oke, jadi yang harus punyai apa di era sekarang? 1, hak. 2, laptop. 3, salah satu dari 3. Silahkan, syukur kalau makin ada lengkap lebih bagus. Karena itu adalah eranya 4 tahun loh. Ya, harganya di sini murah. Ya. Oke, tadi yang nggak punya 2 ya. Ini sama. Kira-kira bisa punya gambaran pentingnya itu. Bukan hanya untuk telepon. Ini kegunaan untuk kuliah. Namanya siapa? Nama? Ini ya, tahu ya. Itu pentingnya, nanti bilang sama mama papanya gimana caranya ya. Oke. Kemudian dituangkan dalam Perpres. Perpresnya nomor 95 tentang SPBE. SPBE singkatan dari apa? Sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya. Perpresnya nomor 95 tahun 2014. Oke. Kemudian kalau arsitektur itu desainnya ada di Perpres 132 tahun 2020. Ini dasar hukum regulasinya. Karena di ilmu pemerintahan itu di samping substansi Anda harus belajar mengenai regulasi. Regulasi itu ada nasional dalam bentuk undang-undang, PP, peraturan pemerintah. Ada yang di daerah sifatnya peraturan daerah khusus atau perdasus. Itu harus pelajari. Oke? Saya kira clear ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang domain layanan SPB itu apa saja? Dalam sistem pemilihan berbasis elektronik itu ada berapa? 3 tambah 3 tambah 2 berarti 8. 1. Layanan perencanaan. Maka di daerah Anda ada dinas yang menangani perencanaan, apa namanya? Bapeda. Bukan Papeda, kalau Papeda makanan, ya. Papeda itu kalau makanan dikasih ikan apa? Ikan gabus ya. Nah, itu enak sekali, ya. Walaupun kayak lem, tapi enak dari sagu, ya. Papeda. Masih ada yang sering suka makan papeda? Ya, masih. Kalau di sini cari sagunya susah. Nanti kalau ada suatu saat kalian masak papeda susah ya? Bisa? Siap, tidak. Ada nanti kapan-kapan pestanya makan papeda. Oke? Nah, kita makan papeda cuma cari sagu ya berarti ya? Siap. Cari sagu bisa masak no? Oke, kita makan papeda sama-sama. Oke? Ikannya ikan apa? Lele? Ikan apa? Siap. Ikan mujair. Ikan mujair, masa mujair? Iya. Tahu saya bukan mujair, ikan mas apa ya? Ikan nila, Pak. Ikan nila, nanti dicarikan di Priok sana. Oke? Terus saat kita masak papeda, yang masak adalah praja, oke? Yang menikmati adalah dosen. Siap. Kita coba lomba masak, ya? Nanti kita coba papeda ya. Nanti yang menilai adalah ya kakak-kakak Anda semua, ya. Di mana Bina Praja yang menilai, ya. Kita makan bareng-bareng, ya. Ingatkan Bapak ya. Kemudian pemenangnya tentu ada hadiahnya. Nah, oke? Semua kita siapkan. Nanti diatur oleh Wahana Bina Praja ya. Lomba masak papeda untuk angkatan baru. Nah, ini kita lihat kapan momentumnya yang pas ya. 1, layanan perencanaan itu papeda. Kedua, layanan penganggaran. Jadi setelah ada rencana, ada penganggaran. Ya. Itu yang kedua di dalam sistem ini. Yang ketiga, layanan keuangan yang ditangani di bagian keuangan. Sistemnya
semuanya ini dipelajari di Stefan nanti. Kemudian layanan pengadaan barang dan jasa, lelang. Karena pengadaan barang jasa pemerintah itu harus dengan lelang. Itu ada ya. Kemudian layanan kepegawaian, pengangkatan PNS dan seterusnya. Ketiga, layanan kearsipan yang dinamis, arsip yang bergerak. Tiga, layanan pengelolaan BNN. BNN itu badan milik negara, karena aset pemerintah itu harus diadministrasi. Ketiga adalah ke-8 adalah layanan pengawasan internal pemerintah. Ini semua dalam sistem yang digarap oleh SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oke, ini sistemnya. Ini akan Anda mulai pelajari. Kalau dulu belum ada ini sistem ini, sekarang sudah belajar. Oke, nanti kita bagi. Kalau Anda punya WA di grup, nanti dibagi bahan-bahan seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang gimana Pak situasi nasional? Saya ingin berikan gambaran apa yang Anda rasakan hari ini ya, dibanding dulu. Kita menghadapi masalah yang semakin kompleks. Semakin apa? Kompleks itu semakin ruwet. Oleh situasi dunia, ya, perang di mana-mana. Ya, Israel lawan Palestina, Ukraina lawan Rusia. Itu bayangkan saja, ya. Itu bahaya, kompleksitasnya ya. Dua, perubahan semakin cepat. Perubahan semakin cepat. Mau beli HP merek begini, 6 bulan sudah berubah model. Ya kan? Bayangkan saja, perubahan sedemikian cepat. Karena kebijakannya juga cepat berubah. Luar biasa. Tiga, ketidakpastiannya tinggi. Siapa yang bisa memastikan bahwa harga dolar akan tetap? Tak ada. Fluktuasi. Siapa yang memastikan bahwa Anda akan bekerja terus dalam sebuah perusahaan, nggak dipecat? Tidak ada. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa kemudian kita akan baik-baik saja seperti ini? Tiba-tiba gempa misalnya. Jadi kondisi itu situasi, namanya bahasa Inggrisnya uncertainty. Di sini adalah ketidakpastian yang tinggi. Nah, kenapa itu semua terjadi? Kenapa tiga yang terjadi semua? Satu, karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, karena kemarin pandemi. Tiba-tiba ketika pandemi virus semua kena, ada yang meninggal banyak, semua di rumah, semua perubahan cepat. Nggak ada belajar secara offline dan online. Tiga, industri 4.0 sekarang ini. Jadi inilah efeknya dari abad 21. Lanjut. Nah, sekarang milenial. Saya ingin mengatakan ada terminologi kata milenial. Tahu? Milenial itu apa? Yang tahu siapa? Apa milenial? Generasi milenial adalah generasi ini ya. Ini disebut ya, namanya antara 15-64, tapi tengah-tengahnya 20, 25, 30 gitulah kira-kira ujungnya. Itu yang sekarang itu jadi banyak. Ini umurnya berapa rata-rata? 25? Ada? 20. 20? 19? Oke, berarti 19 sampai 22 lah ya. Tidak ada yang kurang dari situ kan? Nah, ini yang namanya milenial. Anda itu kelompok milenial dan jumlahnya banyak banget sekarang di Indonesia. Ya, banyak banget ini. Ya. Dan di total yang sekarang ini, ya, 64% dari total penduduk Indonesia adalah usia Anda ini. Namanya milenial. Ya, milenial, generasi. Kalau kita ya baby boomer ya, jadi orang-orang tua, Anda itu jumlahnya besar sekali. Ya, nanti berebut pekerjaan dengan kompetitif itu Anda semua namanya kelompok milenial. Lebih mudah lagi generasi Z namanya, ya, Gen Z. Lanjut. Nah, kelompok-kelompok milenial seperti Anda ini umumnya memahami elektronik, umumnya memahami sangat akrab dengan medsos. Medsos apa? Media sosial. Apa saja yang termasuk media sosial? 1. Facebook. 2. Instagram. 3. YouTube. 4. TikTok. 5. Nah, ini semuanya
nanti saudara akan diberikan pelatihan jurnalistik oleh Pak Atur. Kenapa begitu? Kalau Anda bermain medsos, ngupload tidak etis, salah upload, Anda bisa masuk penjara karena ada undang-undang IT, informasi teknologi. Ada etikanya dan ada gayanya. Nanti habis dilatih bermedsos ria, tentu pakai HP ya. Ada muat di TikTok, di YouTube, di apa terserah mengenai apa yang Anda rasakan. Anda yang pikirkan, silakan. Di situ tidak apa-apa, termasuk mempromosikan Stipan. Nah, gitu kira kegiatan Anda. Nanti ya, lanjut. Nah, sehingga karena jumlahnya 64% adalah usia seperti Anda, milenial, ya, maka yang harus kita lihat adalah dampak positifnya. Pertama, peluang kerja, ya, peluang kerja. Wah, luar biasa, Anda itu produktif kalau semua bekerja, bisa negara itu makmur. Kedua, perkembangan ekonomi, ini peluang yang perlu kita tangkap. Tiga, untuk perkembangan sektor lain, pendidikan dan seterusnya. Itu efeknya, dapat. Negatifnya, pengangguran. Kalau sampai nggak bisa tertangani, generasi 64% milenial ini bisa pengangguran. Kedua, kualifikasi SDM dituntut. Tiga adalah aging population tinggi. Artinya, saudara sekalian, Anda memiliki kelompok umur yang paling tinggi populasinya, yang banyak, maka banyak kelihatan anak muda ya. Lanjut. Nah, karakter milenial, saudara sekalian, ini sedikit saja. Tipe-tipe Anda dibutuhkan pemimpin milenial di era industri 4.0. Ya, pemimpin milenial, tapi nggak sekedar milenial, nggak punya kompetensi, ya, milenial. Maka oleh karena itu berarti nantinya kepala daerah, bupati, wali kota itu nggak ada lagi yang tua kayak saya, yang muda-muda. Diawali dengan wakil presiden. Siapa wakil presiden nanti? Gibran. Nah, itu termasuk generasi milenial. Tapi kalau generasi milenial ternyata juga, mohon maaf, kurang memiliki kompetensi, ya, sakar PDW maunya sendiri, ya, ini jadi republik yang dikorbankan. Karena itu kita pastikan ketika alih generasi yang muda harus memiliki kompetensi, ya, pas. Nah, ini pemimpin ini ada karakteristik milenial ini, punya sifat yang natural, entrepreneurship. Jadi lulus tidak langsung saya jadi pegawai, tidak. Bagaimana mengembangkan, meng-create untuk bisa menciptakan pekerjaan sendiri, syukur mempekerjakan orang lain. Dua, berani mengambil risiko. Kemudian etika, ya, bisa mengakui dan bisa menghargai generasi sifatnya, ya. Karena itulah maka untuk ini butuh generasi milenial biasanya berkembang secara teamwork, nggak sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke depan yang bisa kita lakukan SPBE yang seperti saya ceritakan tadi adalah membangun birokrasi digital, ya. Ini tidak bisa dihindari. Sekali lagi, tidak bisa dihindari. Ada Profesor Eko Prasojo dari UI yang mengatakan tidak bisa dihindari dan ditunda lagi. Indonesia harus melompat menuju pemerintahan berbasis digital. Perkembangan digitalisasi di sektor swasta dan juga sektor publik, ya, di beberapa negara sudah sangat pesat dan terhubung dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Dua hal tersebut melahirkan governance 4.0, yaitu kondisi birokrasi yang ditandai dengan kecepatan dan konvergensi dalam semua urusan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun dalam pelayanan publik. Ini artinya apa? Untuk masuk digitalisasi pendidikan, ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga karakteristik ini nggak usah, kita karakteristiknya saudara sekalian. Sekarang itu ada 27.000 aplikasi. Saya bayangkan yang bisa diakses oleh aplik. Saya yakin kalau Anda tidak ikut kereta digitalisasi ini, Anda akan ketinggalan kereta. Ya, ini eranya sudah berubah. Kita tidak lagi di puncak gunung. Ya, kita berada di sebuah kota besar, kota internasional Jakarta yang semuanya serba digital.
Bahkan masuk Transjakarta naik bis, kartu tempeling kita. Naik MRT, mau LRT, ya, silakan dicoba. Tapi suatu saat bisa juga, ya, rombongan naik LRT ke baru ke Jakarta. Nah, tuh kalau mereka tidak bisa, kita kan, kita arahkan. Lanjut. Kemudian, nah sekarang ini kata-kata akhir. Apa yang disebut dengan Stipan kok kampusnya merah putih? Kampus ini merah putih, bukan yang temboknya merah dan putih, tapi jiwanya juga merah putih. Kalau mahasiswa atau pelajar Stipan dibuka dadanya, hanya dibelah dadanya, hanya ada dua warna, merah dan putih. Nah, orang yang merah putih biasanya ada pegangannya. Satu, ideologinya Pancasila, ya. Buat seorang merah putih, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Oke. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan operasionalnya. 3 adalah Bhinneka Tunggal Ika diakui. Di sini kalau Anda diperlakukan, ya, secara sara, lapor ke saya. Tidak ada. Anda mau dari Papua adalah saudara saya. Anda dari Batak saudara saya. Anda dari Nias saudara saya. Anda dari Jawa juga saudara saya. Kita orang semua bersaudara. Di sini, ya. Anda Kristen, Katolik, Islam, semua sama haknya, punya kesempatan yang sama. Tidak ada ras di sini, ya, semua sama. Jadi termasuk di kampung saudara sekalian, oke? Jadi inilah Stipan yang merah putih. Lanjut. Nah, kesimpulan ada 2. Mengakhiri kuliah ini, yang pertama, saat ini kita sedang berada dalam situasi dan perkembangan perubahan menuju birokrasi digital melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik disingkat SPBE. Yang kedua, pada era 4.0 atau 4.0 tingkatnya 4.0 yang bercirikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK ini, maka generasi milenial, yaitu Anda semuanya atau pelajar Stipan, dituntut apa? Untuk segera menyesuaikan diri, harus segera menyesuaikan diri dan meningkatkan kompetensi yang relevan untuk menjawab tantangan zaman. Kompetensi itu adalah keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki, sikap yang Anda miliki, ya. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan saudara sekalian. Oke? Anda punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap. Sekarang saatnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita nggak bisa melawan perubahan zaman. Jadi Wahana Bina Praja mulai nyusun nanti habis acara Diksar Medis penutupan, nanti ada lomba renang di Maharani sekaligus karaoke di Maharani. Silakan diatur, ya, diatur caranya nanti diatur, ya. Oke, itu tuh PBB itu acaranya. Dan terakhir dari saya, selamat dan sukses, nggak usah ragu-ragu. Ini di angkatan ini kita akan melakukan berbagai perubahan, ya, perubahan termasuk cara pembelajaran, teknis dan sebagainya. Salah satu perubahannya ada kan mata kuliah pertama namanya Pancasila, oke? Itu yang menilai bukan hanya dosen di depan, akan kita masukkan adalah kepala RT dan ibu kos. Bagaimana menurut Anda ini Hayati, Pak RT dinilai? Kalau Pancasila itu berketuhanan, apakah dia pernah ke gereja? Oh bagus, ya ibadah. Apakah punya perikemanusiaan di kampung RT ini? Bagus. Ya, apakah berpersatuan? Dia nggak pernah cekcok kelahi, karena orang Papua beberapa sering kelahi itu. Kalau sering jelek. Apakah demokratis, suka mendengarkan atau menyumbangkan sarankan di RT RW? Apakah kemudian berkeadilan sosial, ya, suka membantu dan seterusnya, gotong royong di lapangan? Itu nanti RT RW juga diminta dapat penilaian saudara untuk mata kuliah semacam itu, ya. Jadi karena itulah selama di asrama ada juga dalam tidak luput dari penilaian. Kuliahnya mah separuh saja, separuh di lapangan, ya. Jadi akan dinilai juga semuanya sebagai bentuk pelaksanaan. Kita hayati, kita laksanakan
Pancasila. Itu untuk mata kuliah benar seperti itu. Jadi ada hubungannya di mana ada tempat tinggal dan penilaian saudara untuk mata kuliah tertentu. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih orang semua saudara. Tuhan memberkati. Salam. Assalamualaikum.